Annyeonghaseyo, selamat pagi semua. Hari ini kita melanjutkan lagi materi di Tata Bahasa 1. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsonan dan vokal. Hari ini kita akan membahas tentang konsonan vokal juga, tetapi melanjutkan ya sehingga nanti lengkap. Baik, yang akan kita bahas masih di kisaran Hangul. Yang hari ini akan kita bahas yaitu ada vokal ganda atau dikenal dengan diphthong ya atau sangmoeum. Lalu ada konsonan ganda, lalu ada sangjam ya atau sangjam. Yang terakhir adalah konsonan akhir atau disebut juga dengan patchin. Ya, 3 poin ini akan kita bahas pada pertemuan di minggu kedua ini. Kita lanjut masuk saja pada vokal ganda atau diphthong yang pertama. Baik, vokal ganda atau diphthong merupakan gabungan dari vokal tunggal yang terdiri dari 10 yang di awal. Ya, sebelumnya ada berapa? Kan ada 10 ya. Ada 10 vokal tunggal. Ada apa saja? Ya, ada 10. Ada a, ya, oyo, oyo, uyu dan ei. Ya, ada di sini saya tulis. Bentar. Ada huruf a, kemudian ada huruf ya, lalu ada huruf o, kemudian yo, kemudian ada huruf o, yo, u, yu, e, dan terakhir ada huruf i. Ada huruf i gitu ya. Nah, dari 10 vokal tunggal ini kemudian diubah menjadi 11 vokal ganda atau diftong. Seperti dalam bahasa Indonesia ada huruf, misalnya ada sebuah kata kerbau, jadi au gitu ya, au ya, kerbau. Jadi penggabungan. Nah, cara menggabungkannya, ini sudah ada polanya. Kita akan bahas menjadi 3 pola sehingga nanti akan lebih mudah dalam menghafalnya. Pertama adalah vokal atau diftong dari angka 1 sampai huruf dari angka 1 sampai angka 4. Ini kita bermain di sini dulu. Nah, cara menggabungkannya pertama di sini adalah huruf A. Huruf A itu bertemu dengan huruf I. A dan I ini bergabung. Maka ditemukan atau menjadi huruf baru yaitu E atau I. Cara menulisnya bagaimana? Jadi huruf A-nya dulu begini, kemudian jadi tambah huruf I, maka menjadi E seperti itu. Ya, E. Yang pertama, jika dilihat garisnya ada di tengah dari huruf A, itu dibacanya adalah bunyi huruf E. Pada contohnya adalah kata no, re, lalu ada B dan E jadinya B. Nah, untuk konsonannya ada di sebelah kirinya, ya lingkaran ini itu fokus pada konsonannya. Jadi nanti posisi konsonannya ada di sebelah kiri. Contohnya misalkan ada huruf S dan ada huruf E, maka dibacanya C. Oke, kemudian ada huruf N dan E, jadi huruf N. Ya. Oke, berikutnya ada huruf Ya. Ya. Ya dengan huruf I digabungkan menjadi huruf Y. Ya, jadi huruf Ya tambahkan huruf I, maka menjadi Y. Sekali lagi huruf Ya tambahkan huruf I, maka menjadi Y. Contohnya ada pada kata yegi, ya, yegi atau cerita. Nah, konsonannya pun sama sebelah kiri. Kalau ada huruf G dan Y, maka dibaca menjadi Y, gitu ya. Atau huruf H dan Y menjadi Y. Atau misalkan N dan Y menjadi Y. Ya. Oke, berikutnya ada huruf vokal O dengan huruf I digabungkan, maka menjadi huruf baru yaitu E. E. Contoh ada kata OJ. O dan J dan E jadinya OJ. Lalu ada kata C. C. Ya. Contoh lain misalkan ada huruf N. Gitu ya. Atau K. Ya. K. Yang terakhir, ya, yang angka 4 ada huruf Yo dan huruf I. Dari huruf Yo menjadi huruf Y. Caranya gimana? Dari huruf sini Y dan O ditambahkan I, maka menjadi Y. Sekali lagi huruf Yo
dan I, maka menjadi huruf Y. Contohnya ada kata yese, lalu ada kata shigie. Ya, shigie. Baik. Saya ulang sekali lagi. Saya klik dulu yang mana ya. Oke, baik. Jadi, yang pertama adalah huruf vokal ganda yang terdiri dari huruf A dan huruf I, huruf Y dan huruf I, huruf O dan I, YO dan I. E, Y, E, Y. Ya, nanti membedakan bagaimana, Sam? Ya, membedakannya nanti berdasarkan dari kata itu sendiri. Contoh kata nore atau lagu, ya ini selalu pakainya E-nya yang ini, nore. Ya, kalau pakai re yang begini itu nanti salah, ya. Atau B, ya, B tidak pernah menjadi B, gitu ya, B jadi B. Baik, sebentar saya coba hapus. Oke, selanjutnya kita lanjut di huruf vokal ganda, ya. Yang kedua, kita bermain di angka 5, 6, dan 7. Mohon ya, saya masih pakai ini yang baru untuk menulis, jadi agak belum terbiasa. Baik, di sini ada huruf O, dan ada huruf A. Maka menjadi O dan A menjadi OA. O dan A digabungkan menjadi huruf WA. Contoh ada pada kata sagwa, wayo. Ya, pada kata sagwa, wayo. Sagwa, wayo. Berikutnya dari huruf O dan huruf E. E-nya gabungan dari huruf A dan I jadi, ya, menjadi huruf baru ada O dan E. O dan E. O, E. Maka dibacanya menjadi W. Ya, O, E menjadi W. Contohnya ada pada kata dueyo atau heyo misalkan, atau weyo. Kalau untuk sagwa, ya, untuk wa-nya ada sagwa dan ada wayo. Nah, untuk konsonannya pertama yang harus ditulis adalah huruf vokalnya dulu, O. Jadi konsonan di sini O baru A-nya. Ya, seperti itu. Ya, jadi konsonannya tidak ada di mana, di sini tidak ada. Ya, atau di bawahnya, ini beda cerita ya, tapi harus ada di atas. Jadi karena yang ditulis adalah huruf O-nya dahulu, maka O-nya dulu, konsonan dulu yang dimasukkan. Yang terakhir ada huruf O dan huruf I, ya, O dan I, maka O dan I, ya, di sini konsonannya. O dan I ini menjadi bunyi W. O I, harusnya O I ya, tapi jadi W, ya. Menjadikan huruf W. Contohnya ada kata hesa dan dueda. Hesa dan dueda. Hesa, dueda. Jadi yang kedua, untuk vokal ganda yang berasal dari huruf O itu ada 3. 1 dari O dan A jadi nyoa, O dan E oe, O dan I juga oe. Lalu bagaimana cara membedakan W yang ini dengan W yang ini, ya? Itu nanti berdasarkan dari kata itu sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah vokal ganda dari huruf ini, U dan O, ya. Jadi ada huruf A, ya, dari sini tadi ayah. Kemudian ada huruf dari huruf O, diawali huruf O-nya ada 3, O. Kemudian ada U, ya. Nah, caranya yang pertama ini dari huruf U dan O. Cara menuliskannya konsonannya dulu, baru huruf U kan, U. Lalu O-nya di sini. U dan O maka menjadi uwo. Wo. U
dan O, wo. Penulisan O-nya jangan di atas begini ya. Ini salah. Tetapi ada di bawahnya. Jadi U-nya dulu, lalu ada huruf O-nya. Ya, wo. Kalau ini jadinya apa? Dibacanya G dan O jadinya guo. N dan wo jadinya nuo. Seperti itu. Contohnya ada kata dowoyo ya atau panas, lalu ada juwoyo ya mengambil ya juwoyo atau memungut juwoyo. Berikutnya ada huruf vokal U dan gabungan huruf E, maka U dan E jadinya UE, UE. U dan huruf E. Di mana konsonannya di atas U. U dan E jadinya W. U dan E menjadi W. Contohnya misalkan huruf G, U, dan E, maka dibacanya jadinya gue, ya, gue. Nah, di sini contohnya ada kata waiter, waiter, ya, waiter. Yang terakhir ada huruf U dan I, huruf mana sih? Ada huruf U dan I, UI, UI, jadinya, ya, seperti ini penulisannya. Jadi huruf U dan huruf I menjadi wi, konsonannya di atas U. Wi, contoh di sini ada gui, dui, dan ada jui. Ya, gui, dui, dan jui. Nah, ini yang ketiga. Setelah aya oyo, lalu ada o, lalu ada huruf vokal u. Yang terakhir, ini adalah huruf vokal untuk huruf terakhir yaitu e dan i. E dan i di sini. E dan i menjadi ei, gitu ya. Huruf e dan huruf i, maka menjadi huruf ei. E dan I menjadi huruf ei. Contohnya misalkan ada sei, gitu kan, dibaca jadinya jei. Ya, contoh sini ada kata eisa dan eija. Eisa dan eija. Baik, ini untuk diftong ya atau vokal ganda atau rangkap ya. Untuk mempermudahnya, jadi digabungkan. Cara menghafalnya dari huruf ini dulu, ada a, ya, o, yo. Kemudian ada huruf O, yang dari huruf O itu ada 3, ya, ada OI, ada OA, ada OE dan OI. Kemudian dari huruf U, ya ada huruf U dan O, U dan E, dan U dan I, UI. Lalu yang terakhir ada huruf O dan I atau EI. Nah, di sini ada bunyi yang sama, yaitu ada W, dan W. Nanti yang membedakan itu adalah kata itu sendiri. Kapan pakai yang W yang OE begini, kapan pakainya yang begini, kapan pakainya yang begini, itu nanti berdasarkan dari kata itu sendiri. Baik, ini yang pertama tentang vokal ganda. Kita lanjut berikutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke konsonan ganda atau sangjaem. Konsonan ganda. Konsonan ganda itu konsonan ya yang berasal dari konsonan yang sama, tapi dituliskannya secara sama. Ada 2 ya konsonan ganda. Contohnya di bawah ada huruf G di situ. Oke, ada huruf G. Ada huruf G dari huruf G1 dan G2. Jadi bacanya adalah huruf K. Kalau 1 dibacanya K, ya K. Kalau 2 menjadinya K, K jelas. Ya kaki ya, pakainya K. Karena kalau kita pakainya huruf ini dibacanya kaki kan. Tapi kalau ini menjadinya K jelas. Contoh, gada, kada, dan kada. Kada, kamu, kakak, aka. Tapi kalau pakai G, gada, kamu, gaga, aga. Kalau pakai ke yang ini, yang seperti ini K-nya, kada, kamu, kakak, aka. Nah, jadi berbeda ya. Maka sekarang kita sudah memiliki huruf K-nya jelas. Jadi ada G, ada K, ada K, KH. Berikutnya ada huruf D, double D sang diget ya, dari huruf D1 ada D2.
dibacanya menjadi huruf T. T jelas. Nomor 1 ada dada, kemudian tada, lalu ada tada. Dada, tada, tada. Nah, contoh yang double. Tada, teda, tuti. Kalau kita pakai D semua, dada, deda, dudi. Tapi kalau pakai yang T, tada, teda, tuti. Nah, beda ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki huruf T. Ya, jadi silakan pilih apakah yang D atau yang T atau yang T. Berikutnya ada huruf B sang biap dari huruf B 1, 2. B menjadi hurufnya P. P. Contoh bada, pada, pada. Ya. Di bawahnya pada, apa, opa. Tapi kalau kita ganti jadinya bada, apa, opa. Kalau pakai B. Tapi kalau pakainya P, pada, apa, opa. Berbeda ya. Yang pertama, oba, opa, opa. P-nya P jelas. Berikutnya ada huruf S, double S, 1, 2. Ini nggak terlalu beda suara, signifikan suaranya berbeda, sama-sama S. Contoh ada kata sada dan sada. Sebenarnya ada penekanan saja di awalnya, sada, ya. Sada dan sada itu saja, tetapi tidak berbicaranya sada juga, tetap sada saja. Ya. Contoh ada kata sada, bisada, dan ajoshi. Ya, ajoshi. Sada, bisada, dan ajoshi. Baik, yang terakhir ada huruf double J ya, sang jiut dari huruf J 1, 2. Kalau di sini tulisannya apa? 1, 2 begini ya. Cara tulisannya itu huruf C. C, cabai jelas C, cabai. Contoh pertama ada jada, kemudian ada cada, lalu ada cada. Cada, cada, cada. Ya. Contohnya cada, cida. Tapi kalau pakai J, jada, jida. Atau yang tengahnya menjadi cada, cida. Ya. Sedangkan kita mau mencari huruf C, maka menjadi cada, cida. Ya. Cada dan cida. Nah, ini adalah sang jaem ya, atau konsonan rangkap ya. Kenapa? Karena dituliskannya sama. Ya, baik di awal ataupun di akhir atau pacim. Ya. Baik, sekali lagi ini adalah huruf K, huruf T, huruf P, lalu huruf S, huruf J. Ya, sedangkan satunya apa? Di sini G, kemudian di sini ada K. Jadinya ga, ka, ka. Di sini apa? Data, ta. Ba, pa, pa. Sa, sa. Ja, ca, ca. Gitu ya. Ja, ca, ca. Cara pembedaan dari ini. Ya. Baik, ini konsonan ganda atau sang jaem ya. Semoga bisa dipahami penjelasannya ya. Sama menyusunnya dari huruf konsonan dan huruf vokal atau konsonan dan huruf vokal. Ini semua polanya sama. Ya, yang membedakan adalah hanya penulisan konsonan saja. Jadi kalau G tambahkan A, T jadinya tambahkan ta, atau T tambahkan I jadinya ti. Seperti itu ya, untuk penyusunannya sama. Baik, yang terakhir, bukan terakhir ya, masih ada penjelasan satu lagi. Berikutnya adalah konsonan akhir atau pacim, final konsonan. Nah, konsonan akhir ini sebetulnya kalau minggu lalu kita baru huruf konsonan vokal baru misalkan saya, nara ya. Tapi belum ada kata
Bandung, ada bannya, ada dungnya. Semarang, ada rangnya. Hantu, belum belajar hannya, berarti berhatu gitu ya. Tapi han. Nah, sekarang kita masuk ke pacim atau konsonan akhir. Baik, pacim yang pertama, ini ada huruf G, K, ataupun K. Ini ketika di akhir bunyinya itu K. Contohnya ada subak, buok, bak. Yang dimaksud dengan konsonan akhir adalah posisi konsonan di paling akhir. Ketika ada huruf konsonan vokal, maka konsonan akhirnya di sini. Ketika konsonan vokalnya sudah, maka tambahkan konsonannya di bawah. Contohnya di sini ada kata B, A, ba, tambahkan G di bawah jadinya bak. Ya, bak. Terus di sini ada buok, ada huruf O dan ada ak di bawah jadi buok. Buok. Lalu kata bak, BA-nya sudah, konsonan vokalnya sudah, tambahkan konsonan di bawahnya. Bak, gitu ya. Nah, jadi bunyinya sama, subak, buok, dan bak. Tidak berbeda. Subage, buoke, bak, tapi sama bunyinya. Ya. Berikutnya, pacim N. Pacim N ketika di awal bunyinya N, maka di akhir pun sama, bunyinya adalah N. Contoh, ada kata an. Terusnya gimana? A-nya dulu, ya, tambahkan N. Jadinya dibaca A dan N jadinya an. Huruf N dan U. N dan U, nu. Tambahkan N, jadinya nun. Kemudian ada kata ramyeon, ada huruf M dan yo. Myo, tambahkan N. Myeon. Ya, kalau ditambahkan G jadinya apa? Myok, gitu ya. Ramyeon, ramyok. Jadi di awal bunyinya N, di akhir pun atau pacim adalah N juga. Berikutnya, untuk huruf di awalnya, ketika D berbeda, S berbeda, S berbeda, ya, J berbeda, C berbeda, C berbeda, H berbeda, maka ketika di akhir ataupun pacim ini satu bunyi yaitu T. Jadi apapun bentuk hurufnya, ini yang di awal berbeda, di pacimnya adalah huruf T. Contoh, di sini SU dan D. Dibacanya apa? Bukan sude, melainkan sud, rak. Ya. Sud, garak. Penulisannya gimana? SU, tambahkan D. Sud, gitu ya. Sud, garak. Lalu ada huruf, ada kata O dan S. Ya. O-nya kan sudah O, ditambahkan S. Dibacanya bukan os, melainkan ot. Karena di sini tadi satu huruf, satu bunyi. Ot. Kemudian ga dan double S ya, di sini ada gat jadinya. Gat jio, bukan gas jio, melainkan gat jio. Kemudian bunyi huruf N, A dan J jadinya bukan naje ya, bukan naje melainkan nat ya. J-nya di sini J, tapi kalau di awal apa? Jat. Kalau di akhir nat ya. Berikutnya huruf K dan O. Di sini saya tulis K dan O. Ko. Tambahkan C di bawahnya. Ko C, bukan, melainkan kot. Ya, jadi tidak dibaca kot. Tidak dibaca koce, melainkan kot. Berikutnya ada huruf B, A. Ba, tambahkan C di bawahnya. Tetap dibacanya bat. Ya, bat. Yang terakhir H dan I, hi, tambahkan E ya. Ini kan E, tambahkan huruf H. Karena ada H-nya di pacim, ya, konsonan akhir, maka dibacanya bukan hieuh, melainkan hiyet. H-nya, karena di sini syaratnya, jadi dibaca huruf T. Maka di akhir pun dibaca menjadi T. Jadi hiyet, bukan hieuh. Ya. Oke, berikutnya ada huruf R. Real di awalnya R ya, radio atau ladio, di akhir itu bunyinya L. Contoh ada huruf D dan A, da ditambahkan L, jadinya dal. M dan U, mu, tambahkan L, jadinya mul. S dan I, si, tambahkan L, jadinya sil.
Misalkan ada kata S dan E, se tambahkan L jadinya sel. Ya, sel. Jadi dibahasakan L. Dalam kotak ya, huruf kotak ya. Huruf miem ya atau M. Di awalnya M, ternyata di akhirnya pun sama M juga, tidak berbeda. Contoh huruf B dan A. Ba tambahkan M jadinya bam. Ma ya maem. Lalu ada him, H, I dan M jadinya him. Him. Nah, yang berikutnya ada huruf B dan P di awal, ini ba, yang ini pa. Tetapi di akhiran itu huruf P. Nah, kalau diperhatikan di sini yang muncul konsonan rangkapnya itu hanya ada K, lalu ada S. Ya, selain itu tidak ada. Ya, jadi double B, kemudian K ada, double D, DB, satu lagi apa? J. Nah, konsonan ini tidak ada dalam kategori konsonan akhir, artinya tidak ditemukan. Ya, jadi tidak ada contoh misalkan God seperti ini D-nya 2 itu tidak ada. Ya. Atau if B-nya 2 ini tidak ada. Gitu ya. Dia tidak masuk dalam pola konsonan akhir. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada huruf B dan huruf PH, H, ya. Semuanya di akhir itu dibacanya P. Contoh ada kata J dan I, J tambahkan B, jip. Ya, I tambahkan B jadinya ip, lalu A ditambahkan P jadinya up. Jip, ip, up. Yang terakhir, nah ini konsonan ieng, ya tidak ada bunyi, ya tidak berbunyi, tetapi di awal itu tidak ada bunyi nasal, tetapi di akhir ketika pacim dibunyikan eng. Nah ini dia, di akhir dibunyikan eng. Contohnya ada kata G, O, dan yang ini jadinya dibacanya gong. Intinya gong. S dan A tambahkan ini jadinya sang. Kemudian PA ditambahkan yang jadinya pang. Gong, sang, pang. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsonan akhir yang yang melengkapi susunan dari sebuah kata. Oke, saya berikan ilustrasi lagi. Misalkan ada kata di sini misalkan saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ada Semarang. Ya, maka penggalan suku katanya adalah se, ma, dan rang. Maka penulisannya apa? Se, lalu ada ma, tinggalkan ya sema, ra, Semara. Ini sudah belum dibacanya apa? Semara. Karena kita mau pergi ke kota Semarang, ada engnya, maka ditambahkan ini. Berarti ini adalah bunyi konsonan akhirnya. Gitu ya. Atau misalkan ada kata gaul, ga dan ul. Ga, ga, tambahkan u. Dibacanya apa? Gau. Oh, ternyata gau ya. Oh, bukan gau, melainkan gaul. Tambahkan huruf L. Maka menjadi gaul. Ya. Oke, baik. Ini tentang konsonan akhir. Ya. Baik, kita lanjut. Yang terakhir, cara penggabungannya. Sini slide-nya. Nah, ini dia. Cara menggabungkan kata menjadi sebuah suku kata itu terdiri dari konsonan, vokal, dan konsonan. Awalnya apa? Konsonan dan vokal. Di bawahnya di sini apa? Konsonan dan vokal. Ya, sudah tahu semua vokal yang berdiri ya. Itu di sebelah kanan. Apa saja ada huruf vokalnya? Ada huruf A, Ya, O, Yo, dan huruf I. Tapi kalau yang tidur itu O, Yo, U, Yu, dan O. Ini saja polanya yang selalu ada di bawah dan ini selalu ada di atas. Cara penulisannya dengan pacim, ya, sama konsonan vokalnya dulu, baru di bawahnya konsonan di tengah-tengahnya. Contoh ada kata S, tambahkan E, tambahkan eng, jadinya S-nya begini, C, tambahkan eng, seng. G, A, dan G.
G-A, tambahkan G. Senggak. Ya, kak. Lalu ada C, E, dan G. C, E, dan G. Jadinya cek. Lalu yang terakhir ada S, A, sa. Tambahkan I yang jadinya sang, cek, sang. Jadi penulisannya, polanya, konsonan vokal. Jadi tidak ada ya. Misalkan, Bandung kita mau tulis ban, N-nya di sini gitu. Ini tidak ada. Kalau begini apa jadinya? Konsonan, vokal, konsonan. Padahal tidak ada. Adanya adalah konsonan, vokal, konsonan di bagian bawahnya seperti ini. Gitu ya. Jadi contohnya H, A, dan N di bawahnya. Jadi han. Ya. Nah berikutnya untuk yang menurun konsonan, vokal, lalu di bawahnya. Ya, konsonan, vokal, konsonan. Jadi tidak konsonan, vokal, konsonan ini tidak ada. Ya, contohnya ada kata G dan U. G dan U dibacanya gu, tambahkan G jadinya gup gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada huruf M, O, dan G menjadi mok. Oke. Nah, huruf M, O dibacanya mo, tambahkan G jadinya mok. Jadi penulisannya tidak boleh seperti ini ya. Nah, ini salah. O-nya yang salah. Mok. Kemudian ada huruf konsonan O dan S, konsonan bulat. Jadi O di bawahnya jadinya dibacanya ot ya, bukan os ya, ot. Kemudian ada S, U dan ul, S, U dan ul, L, S, U dan L. S, U, L dibacanya sul. Sul. Lalu yang terakhir ada huruf C, ya, U dan M. Maksudnya gimana? C, U, cu. Sudah tambahkan M di bawah. Jadinya cum. Ya. Nah, ini yang dijadikan patokan untuk menyusun sebuah kata. K, P, K, dan K, P, K. Kecuali nanti ada yang ganda tadi untuk diftong. Misalkan G, O, dan A, gua. Jadi itu apa? Konsonan vokal. Gitu ya. Vokalnya di sini. Jadi ini ada karena vokal pangkat. Baik, ini cara menyusun sebuah kata menjadi sebuah suku kata. Maaf, dari sebuah huruf menjadi sebuah suku kata. Baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saya berikan tugas, silakan ditulis di buku, ya. Kemudian nanti silakan ditulis di web kuliahnya. Jangan lupa web kuliahnya absensinya harus 3 kali ya. Ya, jadi silakan diketik saja ataupun ditulis ataupun difoto. Contohnya seperti ini. Oh, sebentar. Oh, oke. Nah, mari kita berlatih. Silakan dikerjakan di rumah. Nanti salah satu contohnya silakan dimasukkan ke dalam kuliah. Ada kata undong hada. Ya, kita ambil contoh ya. Undong hada. Nomor 1, nomor 2. Sarang heyo. Pakainya hae. Ae. Diperhatikan. Ae bukan e ya. Gongbu heyo. En heng. Sijang, sajon, 창문, 물건, 반바지, yang terakhir ada don, 10. Sebelah kanan, sebelah-sebelahnya, 동물, 우체국, 편지, 영국, 인도네시아, 독일, 서점, 동생, 형, 먹다. 형 ini satu kata berarti ya. Karena satu kata jadi jangan dijadikan dua suku kata. Kita ambil sebagai contoh nomor 1, undong hada. Bagaimana nulisnya? Pertama kita tulis U dulu kan, U. U sudah selesai belum? Ternyata ada unnya, ada huruf N, maka di bawahnya un. Oke, unnya sudah, tinggalkan, kemudian kita ambil do. Karena do, O-nya bukan eo, melainkan do, undo. Undo, sudah selesai belum ternyata? Ada eng di bawahnya, undong. Lalu ada huruf hada, h. H sendiri seperti ini bisa? Tidak bisa. Ya, harus ada vokalnya yaitu a. Jadinya h.
dan A, ha. Huruf D dan A, da. Undong hada. Jadi nomor 1 seperti ini. Kemudian satu lagi ya, nomor 2. Sarang heyo berarti sa, sa dan sa, R ditambahkan A, sara. Sudah selesai belum? Tambahkan eng, sarang. H dan E-nya seperti ini ya. AE ya, sarang he. Lalu ada yo, yo-nya begini. Bukan yeo, bukan yo. Sarang he, ya bukan yang ini ya. Sarang heyo. Oke. Baik, silakan tugasnya mengerjakan sisanya dari nomor 3 sampai nomor 20. Nanti masukkan sebagiannya di web kuliah sebagai bentuk kehadiran dalam hal mengerjakan tugas dan melihat materinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di kelas tatap muka minggu depan. Ya, 여러분 오늘 수고했습니다. 감사합니다. Terima kasih.